Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil hurriyati wal istiqmar. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman, saudara, sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, patut kita sadari bahwa pengaruh globalisasi dalam semua sektor kehidupan suatu bangsa sudah sangat terbuka lebar, termasuk negara kita, Indonesia, seperti persaingan perdagangan dan industri, teknologi informasi, dan agresi asing dalam semua lini, termasuk sumber daya manusia atau tenaga kerja. bahkan berbagai akses negatif pun tidak bisa terelakkan. Di antaranya peredaran narkoba yang sudah sampai pada puncaknya, yaitu memasukkan sabu bertonton dengan sindikat jaringannya yang telah merajalela di tengah masyarakat ini. Padahal sebenarnya Indonesia adalah negara besar yang memiliki jumlah penduduk terbanyak peringkat keempat di dunia. Kekayaan alam yang bersumber dari daratan serta lautan memerlukan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kuat. Untuk bisa mengeksplorasikan beberapa sumber daya alam terbesar di dunia ini, Seorang sosiolog Islam, Ibnu Khaldun, dalam kitabnya Al-Muqaddimah menyebutkan bangsa yang lemah akan menjadi penonton dan bergantung pada negara maju lainnya. Untuk itu, pada kesempatan yang terhormat ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Quran dengan judul Etos Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pembangunan Bangsa. Sebagai landasannya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Majelis Hakim yang arif dan bijaksana.
Hadirin hadirat yang berbahagia, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut memberi penegasan kepada kita untuk giat bekerja, berkarya, dan berusaha. Karena bekerja dan berusaha menjadi bagian tuntutan kehidupan dunia serta mempunyai nilai ibadah. Jika ayat tersebut kita kaji lebih lanjut, maka kalimat akmalu merupakan sigat amar atau perintah dalam kitab Al-Mustasfa min Ilmil Usul karangan Al-Ghazali. Dijelaskan dalam kaidah usul fikih al-aslu bil amri lil hujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu arti kewajiban. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia jilid 4 juz 11 halaman 201-202 dijelaskan bahwa yang dimaksud kalimat tersebut adalah amal soleh yang dilakukan oleh manusia dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan juga disaksikan oleh Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan pada kalimat tersebut sebagai jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka balasan atas perbuatan dan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan uraian-uraian tersebut sesuai dengan ungkapan Profesor Dr. Haji Muhammad Quraish Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah volume 5 halaman 671. Demikian pula menurut Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 11 halaman 41 sampai 44. Kalimat yusollau merupakan perintah kepada manusia untuk bekerja menurut bakat, kemampuan dan keterampilannya. Dalam Islam, perintah bekerja diseimbangkan antara kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas yang berbunyi, Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li khiratihi wa la khiratahu li dunyahu hatta yasibu minhuma jami'a fa inna dunya balagu ila al-khiratihi wa la takunu kalla 'alan nas. Artinya, tidaklah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhiratnya, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas. Saudaraku, seiring dengan hadis tersebut serta sejalan dengan tekad dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan etos kerja yang tangguh, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berwawasan luas, dan berintegritas. Dalam konsepsi Islam, perintah ibadah selalu dikaitkan dengan perintah bekerja. Ini artinya bahwa urgensi bekerja menjadi bagian melekat dalam sendi-sendi kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
yang artinya apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah volume 14 halaman 231 sampai 232 menjelaskan bahwa kalimat fantashiru yang berarti bertebaranlah, maksudnya setelah melaksanakan sholat Jumat diberikan kebebasan untuk mencari apa yang diinginkannya sesuai dengan tuntutan Allah. Demikian pula menurut tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 439 sampai 440 dijelaskan bahwa kalimat fantasiru yang berarti bertebaranlah kalian di muka bumi. Perintah ini menunjukkan pengertian ibadah atau boleh, yaitu mencari rezeki dari Allah untuk memperoleh keberuntungan pada hari Jumat. Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam kitabnya Sofwatul Bayan 5 Anil Quran menjelaskan yang artinya jika kamu telah menunaikan sholat maka berpecarlah bekerja untuk memenuhi kebutuhanmu. Begitu juga dengan ungkapan mujahid Islam yang mengandung spirit dan sugesti, sebagaimana tertuang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah juz 7 karya Al-Hafidz Abu Fiddah Ibnu Katsir. Dan artinya jika malam bagaikan rohib-rohib yang taat beribadah, dan jikalau sang fajar menyingsing, laksana serigala bersimbah peluh berkuah keringat yang mencurahkan segenap potensi untuk berkarya. Saudara seimanku yang insya Allah dicintai oleh Allah, di era globalisasi saat kini menuntut sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, yang mampu beradaptasi dan tanggap terhadap segala situasi terkini. Tentunya dengan berpegang teguh kepada nilai-nilai Quran. Siapa yang tak mau menambah ilmu pengetahuan, silahkan tidur dalam keterbelakangan. Siapa yang enggan meningkatkan skill atau keterampilannya, siap-siap meratap dalam pengangguran. siapa yang lemah etos kerjanya, akan digilas oleh kemajuan zaman.
Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, berusaha dan meningkatkan etos kerja adalah menjadi kewajiban dalam kehidupan, terutama bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, maju mundurnya pembangunan suatu bangsa sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia dan etos kerjanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.